Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. You piss off all the ones you don't. Kali ini akan mengurai alur cerita film About Time yang dirilis tahun 2013. Oh, Rory, sorry. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai pada sebuah keluarga, ini namanya Tim Lake, yang diperankan oleh Domhnall Gleeson. Yang ini ibunya, Lindsay Duncan, berperan sebagai Mary yang senang berkebun. Sedangkan ayahnya bernama James, diperankan oleh Bill Nighy yang kutu buku dan mantan dosen. Dia mengisi masa pensiunnya dengan bersantai sambil baca buku atau bermain tenis meja. Dan yang ini Lydia Wilson berperan sebagai Catherine yang dipanggil Katie atau Kit Kat, adiknya Tim Lake. Ia suka tidur di rumah-rumah yang punya mata peri dan sering nggak pakai sandal atau sepatu. Di rumahnya juga ada paman Desmond diperankan oleh Richard Cordary, saudara ibunya yang selalu berpakaian necis. Dia orang pintar dan paling menarik dan suka memikirkan hal-hal yang tak jelas. Hari-hari mereka dilalui dengan keharmonisan dan kebersamaan, seperti minum teh, main di laut, dan nonton bersama setiap malam Sabtu menggunakan proyektor mini di halaman rumahnya. Hujan turun pun mereka tak pedulikan. Dan keluarga itu merayakan pesta tahun baru dengan mengundang teman-teman Tim dan Kit Kat. Dalam pesta tahun baru itu, Kit Kat berkenalan dengan Jimmy. Sedangkan Tim terlihat kaku menghadapi wanita dan salah tingkah sampai menabrak meja. Apalagi ketika jam menunjukkan pukul 00 di saat teman-temannya berciuman dengan kekasihnya, malah ia gagal fokus, membuat Polly teman dekatnya kecewa. Paginya, dia dibangunkan Kit Kat karena ayahnya memanggil. Ayahnya memberitahu Tim bahwa anak laki-laki dalam keturunan keluarganya diberi kemampuan, yakni bisa kembali pada masa lalu, tapi tidak bisa menjelajah ke masa depan, yakni dengan cara masuk ke tempat gelap seperti lemari, kemudian mengepalkan tangan dan pikiran pusatkan ke tempat yang akan didatangi. Hal ini membuat Tim penasaran. Lalu ia beranjak meninggalkan ayahnya untuk membuktikan ucapan ayahnya dengan masuk ke lemari, lalu mengepalkan tangan dan memusatkan pikiran ke waktu pesta tahun baru. Aneh bin ajaib guys, apa yang diucapkan ayahnya benar. Ketika Tim keluar dari kamarnya, ia kembali ke waktu saat merayakan pesta tahun baru. Ia pun tak canggung dulu sehingga tak menabrak meja. Sewaktu jam menunjukkan pukul 00, dia pun dapat mencium Polly, wanita yang ditaksirnya. Mantap. Untuk mengembalikan ke masa sekarang, Tim kembali masuk lemari. Lalu ia menceritakan pengalamannya pada ayahnya. Ayahnya berpesan agar kemampuan bisa kembali ke masa lalu tidak digunakan untuk ketenaran dan meraih uang. Tim pun mengiyakan. Ia akan menggunakan kemampuannya untuk mencari pacar. Whistle, strange. And what about the? It would be just great if it could help me get a girlfriend. Pada musim panas, Carlot sepupu Jimmy pacarnya Kit Kat datang berkunjung untuk berlibur dan nginap di rumah Tim selama 2 bulan. Asik. Sewaktu Carlot dan Kit Kat berjemur, Carlot minta tolong pada Tim untuk mengoles punggungnya dengan pembalur auto. Si Tim langsung bangun, tapi karena saking semangatnya, pembalurnya tumpah ke punggung Carlot. Aduh. Lalu Tim segera bergegas mengambil lap, namun saat di rumah pikirannya berubah. Ia malah masuk ke lemari. Dan selanjutnya, adegan kembali saat Carlot meminta dibalur. Dengan agak malas, Tim bangun. Lalu dengan penuh perasaan, Tim mengoles punggung Carlot, membuat Carlot merasa nyaman. Tapi sewaktu mereka main tenis lapangan, Tim dan Jimmy bulan-bulanan dihajar Carlot dan Kit Kat. Well, it just made both of us look like idiots.
Singkat cerita, Cok, 2 bulan kemudian, keluarga Tim menjamu Charlotte yang akan pulang esok hari. Di tengah makan, Tim seperti menyesali kepergian Charlotte, karena selama 2 bulan ia tak bisa memanfaatkan untuk mendekati Charlotte. Padahal Tim naksir berat sama Charlotte. Pada malam harinya, Tim mendatangi Charlotte di kamarnya yang akan menyampaikan kata hatinya. Belum juga Tim menyampaikannya, keburu dipotong oleh Charlotte dengan tegas bahwa dirinya ingin melakukan sebagai kakak Tim. Sontak Tim kecewa dan keluar dari kamar. Lalu ia menggunakan ilmunya yakni kembali ke masa lalu, yakni ketika dia masuk ke kamar Charlotte. Charlotte sekarang menyambutnya dengan hangat. Tim pun berubah menjadi pemberani mengungkapkan isi hatinya yang mencintai Charlotte sambil menggombalinya bahwa Charlotte cantik dengan rambut pirangnya. Bahkan Tim menyanjungnya sekalipun kalau tak berambut, kalau tetap cantik, membuat Charlotte tersanjung. Tapi Charlotte menolak dengan halus dengan mengatakan Charlotte menyesali karena cinta tak baik bila dinyatakan di malam terakhir, membuat Tim kecewa. Lagi-lagi kecewa. Thanks very much. Paginya, Cok, Tim melepas kepulauan Charlotte dengan penuh kekecewaan karena cintanya bertepuk sebelah I'll make tangan. someone love you. Keesokan harinya, Tim pun memutuskan untuk pergi dari rumah untuk mencari masa depan dan cinta di London. Di sana, ia tinggal di rumah teman ayahnya bernama Harry. Di London, Tim bekerja sebagai pengacara di sebuah lembaga hukum bersama Roger. Meskipun di sana banyak gadis cantik, tapi Tim tetap menjomblo. Sampai pada suatu malam saat Tim bersama Jay masuk ke hotel yang suasananya gelap. Di sana Tim berkenalan dengan Mary dan Joanna sambil mengobrol ngalir ngidul. Dalam obrolan itu, Mary rupanya pengagum Kate Moss. Pada waktu lampu dinyalakan, Mary baru mengetahui Joanna itu cantik. Lalu Jay meninggalkan Tim membawa Joanna. Ternyata cuy, Mary juga tak kalah cantik dan Tim diberi nomor kontak oleh Mary. Obrolan mereka terputus karena Joanna mengajak Mary pulang karena Jay berbuat nakal. Ketika Mary meninggalkan Tim, baru kita tahu bahwa Mary naksir sama Tim. Asoy. Cerita beralih ke Harry yang bekerja sebagai penulis skenario drama sedang uring-uringan karena pertunjukan teater grupnya dibubarkan karena beberapa aktor lupa dialognya. Untuk membantu mengobati rasa kecewa Harry, Tim menggunakan ilmu kembali ke masa lalu, yakni sebelum pertunjukan drama. Dengan diantara Harry, ia memperingati Tom yang kemarin lupa dialognya. Tom awalnya tersinggung karena Tim menegurnya, namun selepas Tim pergi, ia kembali menghafal teks dialognya. Malamnya, sewaktu pertunjukan teater, Tom yang memerankan sebagai pengacara berperan sangat bagus dengan mengucapkan dialognya dengan baik. Many weary. Tapi ketika aktor yang berperan sebagai penuntut mau bicara, ia terdiam karena lupa dialognya. Dengan cepat Tim beranjak meninggalkan Harry untuk menggunakan ilmunya. Ia kemudian kembali ke pentas dengan membuat teleprompter yang berisi tulisan sebagai dialog sang penuntut. Dan si aktor pun dengan lancar mengucapkan dialognya sambil membaca tulisan Tim. Sehingga pertunjukan teater Harry pun berjalan dengan baik. Simply guilty, man. Simple. Selepas pementasan teater, Tim lupa mengembalikan waktu ke hari ini, sehingga nomor telepon Mary pun tak ada di ponselnya. Ia pun langsung berlari menuju hotel tempat bertemu dengan Mary. Tapi petugas hotel pun tak mengetahui alamat dan nomor ponsel Mary, membuat Tim murung dan sedih. Ketika di rumah, Harry menunjukkan sebuah surat kabar yang memberitakan dirinya sebagai dramawan jenius. Di bawah berita Harry terdapat iklan film yang dibintangi Kate Moss sedang main di salah satu bioskop. Tim teringat bahwa Mary mengidolakan Kate Moss. Ia pun segera beranjak meninggalkan Harry menuju bioskop. Selanjutnya, Tim berhari-hari menunggu kedatangan Mary di bioskop. Tapi batang hidungnya pun tak ia dapati. Justru ia bertemu dengan Kit Kat. Ketika mereka ngobrol, tiba-tiba Mary muncul. Kit Kat pun mendukung Tim untuk mengejar Mary.